Pemirsa, investasi bisa dijadikan solusi untuk memutar dan mengembangkan uang Anda. Ada banyak jenis investasi yang sudah umum di masyarakat Indonesia dari mulai properti sampai emas bahkan perak. Setiap jenis investasi bukan hanya menawarkan keuntungan bagi nasabahnya saja. Investasi juga memiliki risiko. Biasanya, risiko investasi akan semakin besar seiring keuntungan yang didapat juga semakin besar. Jika investasi dengan menabung, risiko sangat kecil, bahkan tidak ada, maka keuntungan yang didapat juga kecil. Berbeda dengan investasi pada perusahaan, di mana keuntungannya bisa berlipat-lipat, namun risiko berinvestasi pada perusahaan juga besar. Lebih jauh lagi jika Anda tidak mengenal undang-undang pemerintah Indonesia yang membahas investasi. Pemahaman akan aturan investasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu penting untuk dipahami bagi setiap investor. Hukum investasi atau pasar modal di Indonesia sudah diatur oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Lantas, bagaimanakah hukum investasi di Indonesia? Sudahkah memberi jaminan kemudahan dan keamanan dalam berinvestasi? Selengkapnya kami bahas dalam dialog Nusantara Petang. Bahas lebih jauh mengenai investasi di Indonesia dan bagaimana regulasi yang mengaturnya. Saat ini sudah bersama saya di studio ada Dr. Heryono Tarjono, SHMKN, pakar hukum dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat sore Mas Heri. Selamat sore Mbak Tasya. Ya, ini berbicara mengenai regulasi Ya, investasi di Indonesia begitu ya. Kalau menurut Mas Heri sendiri sampai saat ini bagaimana dinamikanya? ya. Jadi sebenarnya ketika kita itu membicarakan tentang investasi, maka ada dua paradigma besar terkait masalah investasi. Paradigma pertama adalah mereka yang berpendapat bahwa seharusnya kegiatan investasi dan umumnya kegiatan ekonomi itu should be unregulated, nggak mau terlalu banyak diatur. Karena kalau itu terlalu banyak aturan, maka nggak efektif, nggak efisien. Hmm. Tapi di satu sisi lagi ada mereka-mereka yang berpendapat bahwa eh, economic activity without regulation itu tend to destroy. Bahwa ekonomi aktivitas termasuk investasi yang kemudian tidak diatur, kecenderungannya malah merusak. Nah, itulah kenapa kemudian pada saat-saat ini pemerintah berusaha untuk berada di pendulum tengah sehingga tidak terlalu kanan, terlalu membebaskan aktivitas ekonomi dan juga investasi, tapi di satu sisi negara juga masih punya kendali sehingga kepentingan rakyat itu kemudian tidak terdegradasi dengan kepentingan modal. Seperti Iya, itu Mbak Tasya. karena kalau terlalu dibebaskan juga akan memukul pengusaha-pengusaha kecil begitu ya. Betul, Kemudian betul. kalau terlalu ketat juga tidak menarik juga minat untuk Ya, investasi ini, gairah investasi ini betul. berjalan begitu. Nah, kalau dari pandangan Anda selama ini investasi yang berjalan di Indonesia seperti apa? Eh, Kalau kita melihat bagaimana respon pemerintah dan juga DPR ketika membahas Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, pemerintah dan DPR menangkap bahwa eh, peraturan investasi di Indonesia itu kecenderungannya mempersulit bagi mereka-mereka yang akan melakukan investasi di Indonesia. Maka di tahun 2014 kalau kita lihat data dari World Bank, tingkat kemudahan peringkat kemudahan berinvestasi di Indonesia kan masih di peringkat 120. Iya. Ya kan? 120, bayangkan 120 dari 190 negara. Hmm, Jadi kita termasuk relatif bontot ya. iya. Nah, kemudian di tahun 2017 pemerintah kemudian melakukan berbagai upaya naik peringkatnya jadi 90-an. Dan kemudian di tahun 2018 itu kita naik lagi peringkatnya di angka 72. Nah, tapi 2019 kita turun lagi jadi 73. Sehingga sebenarnya untuk mengukur bagaimana investasi dan penanaman modal di Indonesia, ya lihat dari bagaimana peringkat Indonesia dalam apa namanya indeks kemudahan berinvestasi yang dikeluarkan oleh World Bank setiap tahunnya. Ini apa yang mempengaruhi, faktor-faktor apa yang mempengaruhi naik turunnya peringkat Ya, tersebut? kalau kita melihat rilisnya dari World Bank itu setidaknya ada 10 indikator yang bisa digunakan untuk mengukur tingkat apa namanya
kemudahan berinvestasi. Salah satunya ya tentunya adalah misalnya akses pencatatan pertanahan dan bangunan, ngurus izinnya susah apa enggak, Ya, gitu kan. perizinannya ya. Kemudian juga akses untuk listrik itu juga menjadi indikator. Karena kalau kita mau investasi tetapi energi nggak ada, kan percuma, gitu kan. Terus kemudian Infrastrukturnya ya. infrastrukturnya, kemudian juga kepastian hukumnya, Ya. dan juga yang nggak kalah penting adalah bagaimana fasilitas perpajakannya, seperti itu. Kalau Anda melihat sejauh ini bagaimana upaya-upaya pemerintah untuk bisa meningkatkan iklim investasi di Indonesia? Saya kira kalau melihat apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi saat ini kecenderungannya mungkin malah extraordinary ya, sangat apa namanya, sangat luar biasa sekali pengen menarik investasi besar-besarnya. Itulah kenapa kemudian para akademisi yang madhabnya ekonomi kerakyatan agak ketar-ketir. Iya, Jangan-jangan ini cukup lebih iya, pro investasi tapi lupa pada bagaimana mengamankan kepentingan rakyatnya, kayak gitu kan. menimbulkan kontroversi ya. Menimbulkan kontroversi, dan memang kontroversi itu kan tidak hanya muncul sekarang, Mbak. Memang dari dulu itu perang antar dua madhab itu, yang satu mengatakan bahwa kalau kapital ini dilepas, maka apa yang disampaikan oleh Thomas Hobbes bahwa homo homini lupus bellum omnem contra omnes, bahwa manusia itu kecenderungannya menjadi serigala bagi manusia yang lain, Iya. maka dia akan melakukan eksploitasi sebanyak-banyaknya. Kalau kemudian nggak diatur, ini penindasan. Tapi kalau pengaturannya ketat, pengusahanya nggak ngapain saya nyari ini. Apalagi tadi disampaikan bahwa kalau kita berinvestasi pasti tujuannya mencari untung sebanyak-banyaknya. Iya. Ya kan, nggak mau dong untung kita diatur oleh orang lain. Nah, oleh karena itu jalan tengah inilah yang kemudian mencoba untuk selalu diseimbangkan dalam hukum investasi di Indonesia, Mbak Tasya. Nah, kalau sampai sejauh ini hukum investasi di Indonesia sendiri ini apakah menurut Anda sudah cukup untuk bisa menjadi penengah bagi kedua mazhab ini atau bagi kedua masalah ini? Ya, kalau kita melihat bagaimana dinamika perdebatannya, ini malah kecenderungannya pendulumnya agak relatif liberal, gitu kan, dengan memberikan keluasan akses sebesar-besarnya pada modal. Menurut Anda ini hal yang positif atau hal yang negatif? Tergantung, depend on your perspective, tergantung dari mana kita melihatnya. Bagi apa namanya, mekanisme reward, ya kan, karena ibaratnya kita ini menggelarkan karpet merah bagi para investasi, para investor, gitu kan. Tapi di sisi lain ya pasti ada sisi aspek negatifnya, konsekuensi negatif yang harus apa namanya, kita terima. Contohnya kalau dalam Omnibus Law itu bagaimana kemudian pemerintah memudahkan apa namanya, AMDAL terkait dengan kerusakan lingkungan dan sebagainya. Karena setiap modal masuk kemudian eksploitasi, salah satu yang terkena dampak dan imbasnya adalah faktor lingkungan. Bukankah seharusnya pemerintah sudah bisa mengantisipasi dampak negatif tersebut? Ya, secara normatif sudah bisa apa namanya, regulasinya sudah bisa menanggulangi dampak itu. Tetapi dalam prakteknya ini kan lain ceritanya, Mbak Tasya. Jadi ya kan? pada implementasinya yang bermasalah nih ya? Ya, karena gini Mbak Tasya, kalau kita mau melihat bagaimana implementasi sebuah hukum, seenggaknya kita bisa menggunakan pendekatan sistem hukum. Jadi ada salah satu pemikir hukum orang Amerika namanya Lawrence M. Friedman. Dia ini menyampaikan kalau untuk melihat bagaimana implementasi hukum, kita bisa melihat sistem hukum. Sistem hukum itu di dalamnya ada struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Substansi hukum itu kita lihat undang-undangnya bagaimana. Kira-kira undang-undangnya saling tumpang tindih atau enggak? Antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain. Mbak Tasya tahu nggak kira-kira jumlah undang-undang yang ada di Indonesia ini berapa, Mbak Tasya? Berapa? Ya, kurang lebih ada 1.500 lebih undang-undang yang existing saat ini. Bayangkan kalau kemudian pasal per pasalnya itu kita lihat satu-satu, pasti ada tumpang tindihnya. Iya, iya. Nah, itulah kenapa memang masalahnya selama ini yang membuat para investor ini menjadi enggan untuk berinvestasi di Indonesia dengan adanya tumpang tindih apa namanya, aturan ataupun regulasi tersebut. Dan itulah yang membuat pemerintah membuat Omnibus Law, begitu kan ya? Betul. Nah, yang kedua, tadi yang substansi itu kan pertama. Yang kedua itu tentang struktur hukumnya. Bagaimana aparatur penegakan hukum kita dalam pelaksanaan apa namanya, praktek di lapangannya. Apakah mereka memahami betul regulasinya, atau yang paham itu hanya teman-teman yang di Jakarta,
Tapi teman-teman yang di ujung Maluku Utara sana, yang di ujung Aceh, pemahamannya berbeda dengan Ya, pemahaman apalagi yang ada di kalau Indonesia. praktek-praktek yang sudah berjalan ini yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan terkini dari Betul. perkembangan hukum yang sekarang begitu ya? Iya, apalagi ada adagium, Mbak, dalam bahasa Belanda yang mengatakan het hing achter de feiten aan, bahwa hukum tertulis itu selalu berjalan tertatih-tatih, tertinggal di belakang kenyataan. Iya. Jadi hukumnya baru ngomong A, kenyataannya sudah C. Hukumnya nyampe C, kenyataannya sudah F. Hukumnya nyampe F, kenyataannya sudah I, dan seterusnya, Mbak. Jadi Seperti itu. justru kenyataannya yang melebihi begitu Iya, ya, yang iya. mendului. Betul, betul. Dan itu kecenderungannya hukum tertulis akan berjalan tertatih-tatih di belakang kenyataan. Seperti itu, Mbak Tasya. Kalau sekarang ini masalah-masalah yang ada di lapangan sendiri itu Ya. apa yang paling banyak dan yang paling menjadi masalah saat ini? Salah satunya adalah dari sekian banyak, itu adalah terkait dengan legalitas badan hukum. Karena sebagaimana kita ketahui, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 untuk wadah badan hukum untuk investasi kan harus berbentuk perseroan terbatas. Nah, untuk membuatnya ini kan harus ada akta notaris, kemudian nanti dari akta notaris kemudian didaftarkan untuk zaman dulu sebelum ada OSS itu SIUP TDP. Nah, untuk SIUP TDP itu nanti harus ada surat keterangan domisili. Nah, surat keterangan domisili itu dari kecamatan, kecamatan minta rekomendasi lurah, lurah ke RT, ya kan? Itu semua kalau menurut informasi yang disampaikan Pak Jokowi pada waktu rapat dengan para menteri, itu setidaknya butuh 13 hari, ya kan? Itu menurut Pak Jokowi, tapi dalam prakteknya kadang-kadang lebih dari 13 hari untuk sampai dari penandatanganan akta sampai dapat SK Menteri Badan Hukum PT-nya. Tapi kalau sekarang setelah ada OSS, ya kan, One Single System, dan kemudian juga notaris juga sudah ada AHU, ya kan, AHU online dari Kementerian Hukum dan HAM, itu mulai bisa dipercepat. Yang tadinya mungkin 1 bulan, saat ini seminggu saja sudah bisa selesai. Tetapi kembali lagi pada pemahaman atau edukasi dari SDM-nya sendiri begitu ya, apakah SDM-nya memahami atau tidak, apakah SDM-nya memiliki skill atau soft skill tersebut untuk bisa mengimplementasikannya. Nah, kalau begitu kemudian bagaimana caranya ini itu salah satu masalah begitu ya. Ini masalah pemahaman ya dalam masalah implementasi tadi. Nah, kemudian masalah apa lagi selain itu? Masalah implementasi tadi ya, kemudian terkait dengan beban pajak yang tinggi, ya kan, bagi para investasi, dan yang nggak kalah penting itu terkait dengan biaya-biaya tidak tampak yang saat ini masih banyak, baik kelihatan maupun tidak kelihatan, baik disadari maupun tidak disadari, itu masih terjadi di tengah masyarakat kita, gitu kan. Itulah yang kemudian ada istilah bahwa salah satu penyakit di Indonesia terkait investasi dan ekonomi itu adalah high cost ekonomi, ekonomi berbiaya tinggi. Yang tadinya misalnya kita memproduksi barang itu hanya 2.000, ya kan? Tetapi karena ada biaya-biaya tambahan lain, ya kan? Misalnya pada waktu ngirim barang itu harus ngasih Pak Ogah misalnya, ya. Biaya-biaya silumannya. Biaya-biaya siluman, ya kan? Yang tidak nampak tapi bisa kita rasakan, ya kan? Tidak kelihatan tapi langsung menguras pendapatan, ya kan? Ini menjadikan high cost ekonomi berbiaya tinggi itu menjadi salah satu momok tersendiri bagi para investor yang akan masuk ke Indonesia, baik investor dalam negeri maupun investor dari luar negeri. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Mas Heri mengenai hukum investasi di Indonesia. Tetapi kita harus jeda dulu, pemirsa tetaplah bersama kami. Dialog Nusantara Petang akan kembali usai jeda. Anda kembali di Dialog Nusantara Petang. Kita masih membicarakan mengenai hukum investasi di Indonesia. Tadi sudah dibahas bersama dengan Mas Heri banyak sekali sebenarnya masalah-masalah di implementasinya. Kalau masalah regulasinya sebenarnya sudah diupayakan oleh pemerintah agar bisa menjadi jelas, apalagi sekarang dengan adanya One Single Submission, ini sudah bisa mempermudah begitu ya supaya iklim investasi ini meningkat di Indonesia. Tetapi pada kenyataannya implementasinya ini yang menjadi masalah begitu kan ya Mas Heri? Ya, betul, seperti itu, Mbak. Apalagi kalau kita misalnya tadi saya menjelaskan tentang substansi hukumnya, yaitu perundang-undangannya. Kalau Mbak Tasya coba nanti dibaca di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, di situ ada
pengaturan tentang asas-asas yang salah satu asasnya itu berbunyi asas perlakuan yang sama. Ini mungkin indah menurut kata-kata, tapi dalam pelaksanaannya ini juga punya imbas yang luar biasa. Contohnya gini, Mbak, bagaimana pengusaha-pengusaha besar dari luar negeri itu ketika bertarung di kancah pertarungan ekonomi di dalam negeri, itu pemodal-pemodal lokal harus bertarung secara seimbang dengan pemodal-pemodal dari luar yang mereka kuat secara SDM, ya kan, Iya, kuat secara modal. iya. Ini Belum kan, lagi secara kursial juga sudah iya, beda. ini kan sama seperti ketika kita minta teman kita untuk balapan di jalan tol, yang satu naik Honda 800, yang satu naik Mega Pro. Iya. Terus kemudian, ya kami nggak mau tahu, kami tutup mata, pokoknya kami harus melakukan perlakuan yang sama, kalian silahkan bertarung di jalan tol, kayak gitu kan. Iya, Nah, padahal keadilan itu tidak didapatkan dengan memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pihak ya. iya, maksudnya pemahaman keadilan itu bukan berarti Harus semua sama. harus semua sama, Iya. gitu kan. Harus tetap ada keberpihakan negara dengan eh, pemodal-pemodal lokal, termasuk dalamnya juga para pelaku usaha UMKM terutama, ya kan. Ketika misalnya retail-retail besar masuk, ya kan, sampai masuk ke ganggang kita, gitu kan. Kemudian pasar-pasar tradisional bisa mulai tergusur di situ, ya kan. Akan hilang segmennya dengan sendirinya ketika mereka kalah, karena tukang tempe biasanya di situ jualan hanya 4 kilo, ya kan. Tapi kalau misalnya terbesar dia bisa 1 ton, ya kan. Otomatis karena produksinya besar, maka biaya produksinya bisa ditekan. Iya. Karena biaya produksi bisa ditekan, ketika jualan harganya akan semakin murah. Nah, sementara kita, UKM-UKM kita yang itu modalnya sedikit, dia hanya mampu membuat sedikit, yang mana pasti biayanya akan lebih besar. Iya. Ketika jual nggak mungkin dia tidak memikirkan supaya biaya produksinya itu bisa tertutupi. Contoh sederhananya seperti itu, Mbak. Iya, Dalam itulah penerapan. akhirnya yang membuat itikat baik dari pemerintah untuk bisa meningkatkan iklim investasi yang ujung-ujungnya sebenarnya untuk meningkatkan gairah ekonomi dan juga menjalankan perekonomian di Indonesia akhirnya terhambat dengan banyaknya kekhawatiran dari masyarakat juga mengenai investasi asing yang masuk ke Indonesia begitu ya, karena tentunya seperti tadi itu akan mengurangi akan meningkatkan pengangguran karena tentunya SDM juga masuk ya. Kemudian juga ya itu tadi membunuh usaha-usaha kecil ya di negara betul. kita. Makanya salah satu kekhawatirannya dan itu yang sering didengung-dengungkan oleh para founding fathers kita, para pendiri bangsa, bahwa jangan sampai kemudian ketika investasi itu masuk, modal itu masuk, kemudian kita malah menjadi tamu di negara sendiri. Kita menjadi penonton. Ya kan? Kita ini tuan rumah harusnya punya peran. Tapi kalau kemudian kita tidak bisa mengambil peran itu, kita akan hanya menjadi penonton. Iya. Kalau begitu apa yang menurut Anda harus dilakukan? Karena saat ini kan tadi Anda katakan sudah cukup sebenarnya upaya pemerintah sudah cukup maksimal ya untuk bisa meningkatkan iklim investasi, tetapi sekaligus juga pendulumnya ini dibuat supaya tidak berpihak berat sebelah begitu ya. Nah ini bagaimana solusinya? Solusinya adalah menurut saya dari sekian banyak solusi itu yang tidak kalah penting adalah memberikan fasilitas-fasilitas kemudahan-kemudahan kepada para pelaku UMKM dan juga pemodal dalam negeri, ya kan. Misalnya dengan walaupun sebenarnya pemberian subsidi itu tidak menyelesaikan masalah, tetapi misalnya dengan membantu dalam membuat jaringan sehingga supply chain, ya kan, antara jalur produksi dan kemudian jalur distribusi itu kemudian tidak ada gap yang sangat yang jauh sehingga para pelaku UMKM ini mampu bertahan di situ. Misalnya fasilitas-fasilitas seperti itu. Kemudian keringanan pajak, ya kan, yang perusahaan besar itu dibedakan dengan perusahaan UMKM kecil gitu kan. Apalagi sempat ada isu mungkin 1-2 tahun yang lalu kalau warteg itu kemudian juga mau dikasih pajak yang sama dengan restoran misalnya kayak gitu kan. Ini kan tentunya juga malah menjadi ambigu ya atau blunder, ya kan. Di satu sisi kita itu pengen melindungi UMKM, pemodal dalam negeri, pengusaha lokal, tapi di satu sisi kok malah diinjek kakinya misalnya seperti itu. Nah, jadi yang pertama adalah terkait dengan pemberian fasilitas. Yang kedua nggak kalah penting adalah bagaimana pemerintah kemudian memberikan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas atau ya dalam hal ini capacity building ya kepada para pelaku UMKM juga pemodal-pemodal dalam negeri
dengan cara memberikan pendidikan-pendidikan, pelatihan-pelatihan, BLK itu kemudian diaktifkan sehingga mereka memiliki kesempatan untuk advance, untuk menaikkan kapasitasnya. Ya, kapasitas SDM yang juga akhirnya berujung Betul. pada peningkatan kualitas dari Peningkatan produknya kualitas, ya. ya. Sehingga ketika misalnya SDM-nya itu sudah well educated, Mbak, ya Iya. kan, tidak menutup kemungkinan kemudian dia bisa berinovasi, dia menguasai teknologi, dia kemudian bisa membaca pasar, dan itu salah satu modal tidak nampak ya, modal tak berwujud yang kemudian itu bisa diberikan oleh pemerintah negara untuk supaya Honda 800 yang kalah ini secara tahun cc-nya ketika lari itu nggak ketinggalan jauh dengan yang cc-nya besar, seperti itu, Mbak Tasya. Iya, kalau masalah kepastian hukum ini bagaimana jaminannya kalau begitu? Ya, kalau kepastian hukum, ya tadi saya kembali lagi tadi bahwa kalau kita bicara masalah kepastian hukum, maka yang dilakukan oleh pemerintah ketika membahas Omnibus Law itu sebenarnya berusaha merampingkan, ya kan, dari sekian banyak peraturan-peraturan yang tersebar di mana-mana itu kemudian dirampingkan dalam satu peraturan perundang-undangan cipta lapangan kerja. Ini dalam rangka supaya kepastian hukumnya itu terwujud, Mbak. Karena kalau tadi kita pakai teori sistem hukum itu, kepastian hukum itu bisa terwujud kalau substansi hukumnya, peraturan perundang-undangannya, satu sama lainnya itu tidak saling tumpang tindih. Ya kan? Sekedar contoh ya, Mbak Tasya, ini sekedar contoh. Ketika kita berbicara mengenai usia dewasa di Indonesia, usia dewasa itu berapa sih? Ini masih macam-macam. Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan yang dikatakan dewasa itu 16 untuk perempuan, 19 untuk laki-laki. Walaupun sekarang sudah sama-sama 19 semua. Kemudian Undang-Undang Kewarganegaraan yang disebut dewasa sehingga seseorang bisa memilih kewarganegaraan itu kalau sudah usia 18 tahun. Undang-Undang Partai Politik, seseorang bisa mendirikan partai politik itu usianya 17 tahun atau sudah menikah. Jadi standarnya itu yang perlu diseragamkan ya? Iya, diunifikasikan lebih tepatnya kan, diunifikasikan sehingga kalau sudah unifikasi kan pasti kepastian hukumnya itu bisa terwujud, gitu, Mbak. Oke, baik. Terakhir Mas Heri nih, karena kita durasinya terbatas, ini bagaimana supaya bisa menciptakan hukum investasi Indonesia yang menurut Anda tadi kan bahwa keadilan itu tidak bisa disamaratakan. Kalau begitu bagaimana menciptakan hukum investasi Indonesia yang adil tetapi juga bisa meningkatkan iklim investasi sekaligus juga tidak membunuh juga usaha-usaha kecil di Indonesia? Yang pertama, pendekatan pertama adalah pendekatan regulasi. Karena sebagaimana disebutkan oleh Ruskopon bahwa law is a tool of social engineering atau bisa juga disebut sebagai law is a tool economic engineering, ya kan? Oleh karena itu yang pertama adalah kita harus memastikan bahwa regulasi tentang investasi ini itu sudah firm, bisa memberikan kepastian hukum, tidak overlapping, tidak tumpang tindih dan harmonis. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memastikan bahwa aparatur penegak hukum kita, ya kan, pemerintah kita itu memiliki pemahaman yang sama terkait pelaksanaan dan penerapan dari regulasi investasi. Yang ketiga adalah bagaimana kemudian kita mengedukasi masyarakat, mengadvokasi masyarakat untuk meningkatkan kapasitasnya, untuk meningkatkan SDM-nya, sehingga nanti masyarakat siap ketika investasi masuk, ketika modal masuk, kita tidak hanya menjadi penonton, tapi kita bisa melakukan peran penting dalam roda ekonomi di Indonesia. Baik, baik Mas Heri, ini kita masih berbicara di baru di permukaannya saja nih ya, karena kita masih akan sebenarnya masih banyak sekali topik-topik yang akan kita bahas sebenarnya mulai dari masalah hukum perpajakan, kemudian juga mengenai adanya monopoli, persaingan usaha dan lain sebagainya, persyaratan-persyaratannya. Tetapi saya sekali durasinya terbatas. Terima kasih banyak Mas Heri telah hadir di sini di Dialog Nusantara Petang.